Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Perkenalkan, nama saya Nabila Nuriskia dengan NPM A1A019047 dari kelompok 4. Saya akan membahas tentang reportase, sosok dan kiat menyusun dan jenis-jenis reportase itu sendiri. Selamat menyaksikan. Materi reportase. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu reportase? Baiklah, akan saya jelaskan ya. Reportase adalah suatu kegiatan jurnalistik dalam meliput langsung peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi di lapangan. Atau sering juga kita dapat kenal bahwa reportase adalah kegiatan liputan jurnalistik dalam rangka mengumpulkan data-data dari berbagai sumber untuk dijadikan sebuah berita, di mana yang akan disampaikan secara langsung di tempat kejadian tersebut. Nah, maka dari itu, yang melakukan sebuah reportase itu adalah seorang yang bernama atau sering kita sebut sebagai reporter. Melalui reporter inilah penyampaian berita akan disampaikan secara lisan dan dapat disaksikan atau didengarkan khalayak secara langsung, baik itu melalui radio maupun televisi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kiat-kiat menyusun reportase. Sebelum reporter menyampaikan suatu berita yang bersifat faktual atau bersifat fakta kenyataan dari data-data yang mereka kumpulkan, ada sebuah tips atau langkah dalam menyusun naskah reportase. Yang pertama yaitu seorang reporter harus melakukan riset yang mendalam. Karena hal pertama yang harus diriset adalah topik. Kemudian di dalam topik tersebut terlihat seperti dampak, kedekatan, aktualisasi, ketokohan, dan sebagainya. Kemudian tips yang kedua yaitu menentukan angle menarik dan penting, di mana menentukan angle atau sudut pandang yang menarik itu adalah sebuah tips yang penting, karena reportase akan menjadi sia-sia jika tidak dibaca oleh publik. Oleh karena itu, fokuslah pada apa yang dibutuhkan dan disukai oleh publik. Kemudian, yang ketiga, buat daftar pertanyaan. Buat daftar pertanyaan ini, para reporter biasanya menggunakan prinsip 5W 1H yang dimana telah kita pelajari waktu SD. Selanjutnya, yang keempat, tip yaitu meminta narasumber tidak berbicara terlalu cepat. Karena ketika melakukan teknik reportase, kamu bisa saja bertemu dengan berbagai macam narasumber yang belum kamu kenal. Mungkin akan bertemu dengan narasumber yang berbicaranya dengan sangat lambat, tetapi bisa juga sangat cepat. Selanjutnya, teman-teman tidak boleh malu untuk bertanya, karena teman-teman jika telah berbicara atau mewawancarai narasumber dan terdapat data yang tidak jelas, dan tanyakan kembali. Jika memang itu belum jelas, langsung kepada poin yang ingin ditanyakan saja ya teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah klarifikasi. Di sini selain menanyakan hal-hal yang belum dijawab narasumber secara jelas, teknik reportase yang tak kalah penting adalah klarifikasi. Pastikan bahwa informasi yang kamu terima itu sesuai dengan apa yang dimaksud oleh narasumber. Baiklah, materi yang terakhir adalah jenis-jenis reportase. Jenis-jenis reportase ini terdapat ada 4 jenis. Yang pertama, reportase faktual, di mana Walter Lippmann menyebutkan bahwa taraf reportase faktual hanya mengumpulkan fakta-fakta yang sekedar tampak di permukaan dan konkret-konkret saja. Hal ini terjadi dikarenakan dalam reportase faktual sifatnya merupakan dasar untuk menjelajah lebih dalam lagi. Ciri-cirinya yaitu melaporkan fakta apa adanya. Yang kedua, hanya melaporkan hanya dari satu media saja. Kemudian fakta-fakta dilihat dengan latar belakang dan kelanjutannya. Dan ciri yang terakhir adalah dalam penulisannya cenderung deskriptif atau narasi. Jenis yang kedua yaitu reportase mendalam. Menurut William L. Rivers, Bayer C.M.C. Inters and Allison Work dalam editorial menyebutkan jenis reportase mendalam adalah jenis laporan yang sedikit berbeda dengan straight news. Wartawan mengumpulkan informasi dan fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut. Sebuah contoh dalam sebuah reportase mendalam tentang pidato pemilihan calon pemimpin. Pada contohnya, kemudian ciri-cirinya fakta-faktanya lebih mendalam. Selanjutnya ada informasi tambahan, kemudian melaporan secara menyeluruh dan detail sehingga tidak tersisa. Kemudian tetap harus ada topik khusus yang dikupas.
memuat penyajian tentang background. Dalam penyajiannya lebih banyak berkisah atau mengisahkan dengan teknik news future atau artikel future, data-data yang kuat sangat sekali. Selanjutnya, jenis reportase yaitu reportase komprehensif, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI mendefinisikan komprehensif sebagai bersifat mampu menangkap atau menerima dengan baik, luas dan lengkap dalam ruang lingkup ataupun isinya, mempunyai dan memperlihatkan wawasan yang luas. Dengan demikian, maka reportase komprehensif adalah jenis laporan mengenai fakta-fakta peristiwa atau pendapat atau keduanya yang mengangkat suatu topik yang tengah diperbincangkan dalam masyarakat. Andres Agung dalam paper Dasar-dasar Jurnalistik menyebutkan bahwa reportase komprehensif merupakan pengembangan dari bentuk reportase intensif, di mana selain dicari keterkaitan suatu peristiwa dengan peristiwa yang lain, juga menempatkannya dalam sistem sosial. Dan yang terakhir adalah reportase investigasi, di mana William L. Rivers, Bryce M.C. Enright, and Ellison Work dalam editorial menyebutkan reportase investigasi adalah jenis laporan yang biasanya memutuskan pada jumlah masalah dan kontroversial. Dalam jenis laporan ini, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi satu tujuan. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.